Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi ya pada pertemuan tentang e-commerce ya, kuliah selanjutnya e-commerce. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang e-commerce planning and building ya, chapter ketiga. Jadi setelah kita mengenal tentang bisnis e-commerce ya, kemudian juga payment, maka yang ketiga ini adalah bagaimana kita mulai melakukan kegiatan untuk perencanaan dan pengembangan bisnis e-commerce. Oke. Nah, ini ada beberapa tokoh ya, tokoh dalam dunia bisnis khususnya e-commerce yang sudah saya siapkan materinya untuk dilihat. Ya, misalnya seperti Mark Zuckerberg ya, ini sebagaimana kita tahu adalah pendiri dari Facebook ya. Misalnya, oke, kita lihat ini misalnya ya. Jadi bagaimana cerita kehidupan khususnya kehidupan bisnis dari Mark Zuckerberg ya, ini disajikan dalam bentuk infografis ya. Nah, nanti bisa dilihat, saya akan kasih linknya satu persatu ya. Ini by Anna Vital ya. Anna Vital ini terkenal dalam pembuatan infografis ya. Oke, jadi Mark Zuckerberg tahun 84 ya, dia lahir, kemudian dia sangat suka dengan filmnya Star Wars ya, dan kemudian dia menemukan komputer bapaknya, dan dia mulai tertarik untuk menggunakan komputer itu di umur 10 tahun ya. Ya, ini 10 tahun, antara 10 tahun ini dia sudah mulai membuat program yang menghubungkan antara rumah ayahnya dengan komputer yang ada di kantor ya, di kantor. Dia memberi namanya ZACnet ya, ZACnet. Jadi umur 10 tahun dia sudah bisa mengembangkan program ya, mungkin program jaringan begitu ya. Kemudian pada umur 11 tahun dia sudah mendapatkan tutor yang untuk programming. Terus begitu perjalanan hidupnya ya, kita persingkat saja. Kemudian dia masuk ke Harvard ya, Harvard University. Nah, ini yang pertama kali dilakukan sama dia itu adalah dia membuat sebuah ini ya, sistem atau website gitu ya. Itu yang memungkinkan para students ya untuk memilih kelasnya sendiri ya. Nah, kemudian dia berkembang lagi, dan cerita tentang Facebook ya itu dimulai pada saat ini ya, tahun keberapa ini, build facebook.com within a week ya. Jadi hanya dalam satu minggu saja dia sudah bisa mengembangkan Facebook ya, facebook.com ya waktu itu. Kemudian ketemu sama co-founder ya, namanya Eduardo. Itu dia memberikan $10,000 dan mendapatkan saham sebesar 30% ya dari Facebook ya. Kemudian ada lagi yang namanya Dustin ya, dan ada lagi co-founder yang lain namanya Chris yang spesialis untuk menjadi pembicara ya, juru bicaranya. Nah, kemudian begitu perkembangannya ya, terus sampai akhirnya dia mulai serius di Facebooknya ya, dengan Facebook itu, dan perkembangannya luar biasa sampai sekarang. Nah, ini contohnya dari Facebook. Nah, nanti silahkan dilihat yang lainnya di dalam PowerPoint yang saya berikan, ada link ini ya untuk melihat siapa itu Mark Zuckerberg, siapa itu Jeff Bezos ya. Jeff Bezos ini adalah owner ya, sekaligus founder dari Amazon ya, Amazon.com. Kemudian Steve Jobs dari Apple, dan Elon Musk ya. Elon Musk ini yang sekarang punya Tesla ya. Tesla dulu dimulai dari PayPal. Nanti silahkan dilihat satu persatu untuk mempelajari bagaimana orang-orang yang berhasil itu memulai kehidupannya dan bisnisnya gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini dia Mark Zuckerberg ya. Nah, ini adalah bentuk dari halaman Facebook pada tahun 2004 ya. Jadi Facebook ini 2004 masih seperti ini ya. Dia ada dia
bisa dibuka pada kampus-kampus yang ada di Amerika ya. Jadi dia hanya mulai dari internal kampus ya tahun 2004 dan kemudian akhirnya publish ya. Dulu masih The Facebook ya, belum facebook.com ya. Mungkin waktu itu karena mungkin domainnya belum terbeli ya, mungkin sudah dibeli sama dipakai orang lain dan akhirnya dia beli mungkin ya. Baik, nah Facebook itu sebenarnya bukan yang pertama ya. Justru malah sebelumnya ada LinkedIn. Ini yang sekarang masih eksis ya. Kalau sebelumnya juga ada Friendster ya. Kemudian ada lagi sebelum Facebook. Dan Facebook ini di 2004 ya dia mulai ya, walaupun sebenarnya sudah ada LinkedIn ya di 2002. Tapi sekarang sampai sekarang LinkedIn masih relatif di bawahnya Facebook ya, dari sisi pengguna, dari sisi aktif user ya dalam satu bulan. Kemudian YouTube 2005 dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang punya Instagram ya. Yang pertama kali membuat itu ini Kevin Systrom. Kemudian dia mengajak Mike Krieger ini ya. Dia membuat Instagram pertama kali. Sebelum pada akhirnya Instagram ini dibeli oleh Facebook ya, dibeli oleh Facebook tahun berapa itu? 2012 atau berapa itu ya. Nah, ini juga ada bagaimana sih sebenarnya Instagram itu dimulai gitu ya. Apa yang dilakukan ya oleh si ini Kevin Systrom ya dalam mengembangkan Instagram sampai akhirnya seperti ini ya. Ya, nanti bisa dilihat. Ini juga sudah saya siapkan di PowerPoint. Kemudian WhatsApp ya, WhatsApp ini juga akhirnya dibeli oleh Facebook ya. Jadi ada Facebook sekarang sudah punya Facebook sendiri, Instagram dan WhatsApp ya. Ini yang buat adalah namanya Shangkum ya. Shangkum ini orang Ukraina kalau salah ya. Nah, ini dia. Ini orang Ukraina. Dia lahir di Ukraina tahun 76 ya, 76. Kemudian dia hijrah ke Amerika dan dia itu pada umur berapa ini? Umur 32 ya. Dan 37 itu baru menjualnya ke Facebook senilai 19 billion ya. 19 billion US dollar ya, 19 billion itu 19 miliar ya, luar biasa ya. Jadi luar biasa. Kalau dulu Instagram itu di angka 1 billion. Baik, ini tidak kalah pentingnya dalam dunia e-commerce. Kita juga perlu mempelajari bagaimana sih langkah-langkah mereka dalam mengembangkan sebuah bisnis e-commerce ya. Kita akan coba ikuti pola pikirnya, langkah-langkahnya ya, itu semuanya sudah ada, sudah saya compile dalam bentuk PowerPoint. Nanti silahkan dibaca satu persatu begitu ya, dan itu akan sangat membantu dalam mencari ide bisnis e-commerce atau langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Jack Ma ya, Jack Ma ini adalah founder dari Alibaba.com ya, walaupun dia bukan founder sendiri ya, karena dia ngajak teman-temannya banyak sekali ya, tapi dia memulai yang punya ide pertama dia. Jadi ini Alibaba, langkah-langkahnya seperti ini. Dia dulunya adalah seorang guru bahasa Inggris ya, ya. Bahkan di awal karirnya itu dia sering mengalami kegagalan. Nah, sehingga ini bisa kita jadikan contoh bahwa kita jangan takut untuk gagal ya, apalagi di awal-awal ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh pengalaman dari orang-orang sukses yang dulunya gagal ya. Oke, jadi bahkan dia itu sudah ini ya, mencoba beberapa pekerjaan ya, bahkan ditolak di KFC sebagai manajer dan akhirnya menjadi guru ya, dan akhirnya dia mulai kenal dengan internet. Jack Ma ini bukan seorang ahli IT ya, dia guru bahasa Inggris, tetapi dia memiliki visi ke depan bahwa internet itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar, sangat opportunity-nya besar
ya, sehingga dia tertarik dan mulai membangun bisnisnya di Alibaba. Gitu ya, nanti bisa diikuti. Baik, ini dia ya, ini salah satu yang fenomenal juga ya, namanya Ritesh Agarwal ya, anak India ya, orang India. Dia mulai dari nol ya. Ini adalah yang punya Oyo ya. Oyo adalah retail ini ya, chain hotel ya, chain hotel. Ada yang mungkin dia invest, ada juga yang punya investor lain, tetapi dia yang memanage pemasaran hotelnya ya. Mungkin seperti kalau di sini ada Red Doors ya. Kemudian mungkin juga ini ya, Traveloka juga ada. Nah, ini fenomenal ya, karena dia baru mulai 2013 itu dia nggak punya apa-apa, sampai akhirnya sekarang di 2019 ya, ini data yang saya dapat 2019 itu dia sudah punya 330.000 kamar ya, yang tersebar di 500 kota di seluruh dunia. Luar biasa ya. Jadi dalam kurun waktu 6 tahun saja dia sudah bisa menggurita seperti ini. Oke. Nah, kita akan bicara tentang the history of opportunity. Jadi sejarah dari opportunity itu seperti apa ya, dari tahun sebelum Masehi maupun sampai sekarang. Ya, dulu prehistori ya, ini sebelum Masehi ya, itu orang menjadi pemburu ya, karena hidupnya masih di gua-gua. Nah, opportunity di zaman-zaman itu adalah menjadi seorang pemburu, karena memang itu untuk bertahan hidup ya, baik untuk dia sendiri maupun untuk keluarganya. Kemudian di 10.000 tahun sebelum century ya, before century itu opportunity itu adalah grower ya, atau petani ya. Kemudian menjadi warrior ya, menjadi ini yang ini ya, yang ikut perang ya, menjadi tentara gitu ya. Kemudian di tahun 1200 ya, itu craftsman ya, yang kita bisa lihat zaman sekarang, misalnya hasilnya adalah ini ya, barang-barang dari besi ya, barang-barang besi, pandai besi ya. Kemudian berikutnya explorer ya. Nah, mulai di tahun 1550 ini mulai muncul yang namanya merchant ya. Bring things from other lands and sell. Ini ya karena adanya explorer ini, di mana explorer ini menjelajahi dengan kapal yang besar gitu ya, seperti Christopher Columbus dan lain sebagainya. Nah, mulai muncul yang namanya merchant ya, di mana orang mulai berbisnis dengan membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kemudian dijual, demikian juga sebaliknya. Nah, ini yang sampai sekarang masih dilakukan oleh para trader ya, khususnya trader antar negara ya. Kemudian mulai muncul mechanizer ya. Mechanizer ini sudah mulai muncul orang-orang yang melakukan mekanisasi ya, walaupun masih pakai alat-alat kecil ya. Kemudian dikembangkan dengan industrialis ya, dia mengembangkan skala yang lebih besar lagi ya. Lalu karena adanya industrialis ini, maka muncul orang berpikir untuk mengeksplorasi alam ya, dan akhirnya yang menjadi emas hitam gitu ya, menjadi emas hitam itu adalah penambang ini ya, minyak ya, oil driller, penambang minyaknya ini kan minyak hitam gitu ya, dan kemudian dikembangkan menjadi berbagai jenis, baik itu bahan bakar maupun pelumas mesin dan lain sebagainya. Itu adalah zamannya tahun 1900-an ya, ada oil driller. Nah, perkembangan berikutnya karena bahwa ini ya, mobil ya, dan kemudian juga industri besar itu kan membutuhkan membutuhkan oli kemudian akhirnya perusahaan-perusahaan yang semakin besar tadi itu membutuhkan pemimpin-pemimpin, membutuhkan direksi, manajer ya, di dalam perusahaan tersebut ya. Akhirnya
tahun-tahun 1930 sangat populer ya. Opportunity yang ada di dunia ini adalah menjadi corporate eksekutif ya, direktur, manajer ya, mandor dan sebagainya. Nah, kemudian perkembangan perkembangan perusahaan-perusahaan besar itu ternyata tidak bisa lepas dari yang namanya financial ya, keuangan. Maka muncullah di tahun 1960 perbankan. Industri perbankan ini mulai muncul, berkembang, dan akhirnya banyak opportunity yang muncul di dunia perbankan ya. Dunia kalau ini industrial ini kan disebut kalau yang finansial ini jalurnya adalah finansial. Nah, kemudian perkembangan lagi bahwa industri finansial ini semakin menggelembung gitu ya, semakin besar. Perbankan menjadi multinational company, mendunia begitu ya. Nah, lalu kemudian muncullah apa itu IPO ya, initial public offering di saham, dan instrumen-instrumen finansial yang lainnya ya, instrumen keuangan yang lainnya. Nah, maka kemudian di 2001 seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka muncullah yang namanya startup ya. Nah, sehingga zaman-zaman sekarang ini opportunity, kesempatan yang paling baik saat ini itu adalah menjadi startup founder ya. Startup founder itu adalah ya tadi seperti contohnya tokoh-tokoh tadi itu ya, dan saya yakin semakin banyak di Indonesia pun yang namanya startup ini perkembangannya pesat ya. Saya belum menyaksikan data tadi, tapi nanti suatu saat akan saya sampaikan data perkembangan startup di Indonesia ya. Baik, ini bicara tentang opportunity. Nah, kemudian kalau kita sudah bicara tentang bahwa opportunity saat ini adalah startup, lalu bagaimana kita memulainya ya? Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. How to start a startup ya. Yang pertama adalah live in the future. Jadi jangan berpikir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang. Jangan berpikir di zaman sekarang ya. Karena kalau kita mau mengembangkan startup yang digunakan untuk zaman-zaman sekarang, itu mungkin nanti akan obsolete, akan segera berlalu gitu ya. Nah, sehingga kita harus berpikir ke depan nanti seperti apa ya. Misalnya, kenapa kok Alibaba, Jack Ma waktu itu berpikir bahwa oh iya ini saya harus bikin Alibaba ya. Dia tahu betul bahwa Cina dengan penduduk 1 miliar lebih itu adalah sebuah kantong produksi yang luar biasa, sehingga di Cina itu dia lebih banyak memproduksi dibandingkan mengkonsumsi ya. Nah, untuk supaya bisa mengekspor produk Cina keluar, nah maka Alibaba, Jack Ma waktu itu berpikir bahwa saatnya sekarang saya harus bikin yang namanya China Pages ya, kemudian menjadi Alibaba itu. Oke. Kemudian what is missing in the world ya, apa yang masih kurang, apa yang masih belum ada di dunia ini gitu ya. Nah, ini saatnya untuk berpikir kira-kira apa yang belum ada ya. Saat ini apa sih yang belum ada di dunia ini yang mungkin kita bisa bantu untuk mengisi atau menyelesaikannya ya. Kemudian berikutnya write it down ya, and bounce ideas around. Jadi carilah ide ya tadi itu untuk masa depan. Kemudian apa yang belum ada, carilah ide, kemudian tulis ya, tetapi juga cari di seputar ide itu ya, apalagi karena kan kalau bisnis ya, kita bicara bisnis kan ada hilir dan hulu ya. Hulu itu misalnya kalau di sungai ya, hulu itu adalah dari gunung, mata air di pegunungan dan lain sebagainya. Hilirnya itu adalah di muara pantai, pertemuan antara sungai dengan pantai. Nah, di sepanjang itu nanti akan muncul ide-ide bisnis ya. Oke, kemudian berikutnya make a prototype. Nah, ini nanti akan kita pelajari ya. Dalam e-commerce nanti kita akan membuat sebuah prototype, walaupun prototipenya itu masih berupa mock-up ya, mock-up berupa aplikasi ya. Tapi nanti kita akan mencoba kembangkan itu ya.
Kemudian setelah itu show the prototype to 100 people. Ya, jadi kalau sudah buat prototype, maka cobalah tawarkan prototype itu ke 100 orang ya. Bisa teman, saudara, orang tua dan lain sebagainya. Ya, nah, pokoknya presentasikan aja ya. Kemudian iterate on the prototype until it makes sense. Jadi kalau misalnya ini ada masukan kan, wah itu kurang oke, masih kurang ini begitu, udah kita perbaiki ya. Nah kalau sudah mendekati bagus, kemudian carilah find a co-founder. Nah ini yang saya maksudkan, kalau kita ini sudah tahu konsep bisnisnya, sudah tahu mengembangkan perencanaannya sampai prototype ya, baru kemudian kita cari co-founder. Nah, kalau kita mempunyai kekurangan dalam hal tertentu, ya misalnya aspek apa yang kita nggak punya, aspek teknis, ya misalnya terkait sama pemrograman, terkait dengan infrastruktur dan lain sebagainya, maka kita cari co-founder yang memiliki kemampuan itu. Kemudian, kalau kita memiliki kekurangan dalam hal finansial, ya misalnya kita nggak punya modal, kita belum mampu untuk mengembangkan menjadi lebih besar ya, maka kita cari co-founder yang membawa finansial ya, begitu ya. Jadi tergantung dari kita butuhnya seperti apa ya. Register your company, split equity. Nah sekarang sudah saatnya, kalau co-foundernya sudah ketemu, maka kita saatnya untuk mendaftarkan perusahaan kita, membuat legalitas lah gitu ya, entah itu CV, PT atau apa. Kemudian kita sudah mulai membagi saham ya. Jadi co-founder tadi itu sudah mulai kita ajak untuk kita bagi-bagi, karena Anda memiliki kemampuan ini maka kita hargai sekian persen dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian kalau masih belum kuat juga, atau salah satu dari co-founder itu belum ada yang bisa membawa finansial atau funding ya, maka kita cari funding. Look for funding and build a version 1 at the same time. Jadi pada saat kita mau ketemu sama funding, sama founder, sama yang mempunyai uang ya, funding company, kita sebaiknya juga sudah punya version 1 ya, versi yang pertama ya, paling enggak alpha lah gitu kan, atau bahkan mungkin ya masih alpha dulu lah ya. Kita membuat versi yang alpha dulu supaya kita bisa lebih mudah dalam mencari funding. Kemudian launch ya, kalau sudah ketemu funding maka kita sudah bisa launching ya. Saatnya launching, kita promo, kita undang orang ya, atau mungkin versi Zoom ya dan lain sebagainya, kita launching ya. Nah kemudian kita lihat follow up with user, are they coming back ya. Jadi kalau kita sudah launching kan kita punya daftar ya, daftar peserta launching. Nah, kita follow up gimana gitu kan, mau ini enggak, pakai produk kita apa enggak, dan seterusnya. Nah kalau mencapai 1000 users gitu ya, nah ini menjadi awal modal kita untuk memulai bisnis kita tadi ya. Jadi kalau sudah ada 1000 user yang tertarik ya, dia mau menggunakan produk startup kita ya, maka kita akan berkembang, grow 5% in a week ya, hard but proven possible ya. Kalau mungkin kita bisa grow, kita bisa tumbuh 5% setiap minggunya ya, ini ya akan sangat bagus. Memang kelihatannya berat tapi mungkin dilakukan, artinya mungkin berarti sudah ada yang bisa ya, dan keep growing dan insya Allah sukses. Nah kalau misalnya tadi pada saat kita follow up ini masih belum berhasil, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki misalnya ya, maka kita bisa relaunch ya, launch again ya, gitu ya. Jadi ini secara singkat how to start a startup ya. Secara singkatnya begitu. Nah ini kemudian angka-angka statistik ini memberikan gambaran tentang kalau kita gagal
ya misalnya di awal di step-step tadi ini ada yang gagal ya misalnya, maka seberapa perlu sih ya, atau kita itu harus mengulangnya lagi berapa kali. Nah ini ada contoh-contohnya ya. Ini misalnya Steven Spielberg, tahu kan ya, Steven Spielberg ini sudah terkenal ya, yang mungkin Jurassic Park ya, dan lain sebagainya. Itu dia 3 times Spielberg was rejected by University of Southern California ya. Jadi dia ini dari sisi studi itu pernah 3 kali gagal ya, 3 kali ditolak oleh University of Southern California ya, setelah dia drop out to become a director ya. Ini 3 kali, ada 25 kali ya. Ini yang dahsyat ini berapa ini, 10.000 kali ya. Ini Thomas Alva Edison yang menciptakan atau yang menemukan bola lampu. Nah ini adalah gambaran bahwa kita itu kalau gagal 1 kali ya belum apa-apa ya, minimal itu ada Steven Spielberg yang 3 kali itu ya, atau maksimal ada si Thomas Alva Edison yang 10.000 kali dia mencoba percobaannya itu ya. Oke baik, ini ini sama ya dengan tadi ya, kurang lebih sama. Oke, lalu bagaimana memulainya ya, bagaimana kita memulai semua kegiatan itu ya. Yang pertama, kita temukan dulu yang namanya aha ya, aha moments ya. Jadi kalau kita mendapatkan ide ya, kemudian kita oh iya aha gitu ya, nah itu saatnya kita untuk memikirkan betul-betul ya ide itu apa, kemudian kita kembangkan lagi seperti tadi ya. Misalnya ini umur ya, ada 18, 20, 22, 23 ini ya. Ini menunjukkan umur pada saat mereka ya, orang-orang ini menemukan idenya ya. Misalnya ini saya lihat Steve Jobs ya, Steve Jobs ini umur 20 ya. Pada saat umur 20 itu dia dia ingin membuat sebuah interface komputer ya. Jadi kalau dulu kan zaman tahun-tahun lama, pada saat belum ditemukan graphical user interface ya, itu komputer itu masih pakai teks ya, berbasis teks. Nah Steve Jobs ini salah satu yang ingin membuat interface yang bagus ya, supaya usernya itu tertarik untuk menggunakan komputer. Nah, ini contoh-contohnya ya. Bahkan ada yang menemukannya di umur 47 tahun ya, 47 tahun ya. Ini nanti silakan dibaca ya. Oke baik. Nah ruang lingkup ya, ini yang nanti akan kita kerjakan pada mata kuliah e-commerce ini ya. Jadi ruang lingkup e-commerce itu meliputi dia marketing, department, finance, operation, human resource development, dan IT ya, atau ini ya, SDM ya, human resource development ini. Yang pertama, pada departemen marketing yang kita butuhkan adalah bisnis konsep yang pertama ya. Bisnis konsep ini meliputi apa? Ide kita itu apa? Ide bisnis kita itu apa? Konsepnya seperti apa? Tulis saja di situ. Ya, tulis saja. Nanti akan kita presentasikan bersama ya dengan kelompok. Kemudian nanti setelah itu yang kedua adalah STP tentunya ya. Karena ini mata kuliah di marketing ya, rumputnya marketing, sehingga nanti kita mulai melakukan kegiatan segmenting, targeting, dan positioning untuk bisnis konsep kita ya. Siapa saja nanti akan disasar, targetnya siapa ya. Jadi segmen-segmen yang jumlahnya banyak itu nanti kan nggak mungkin kita ambil semua ya, sehingga kita hanya memilih beberapa yang kira-kira mampu kita jadikan sebagai target ya di targeting itu. Kemudian unique benefit ya, unique benefit ini terkait dengan apa sih yang menjadi keunggulan uniknya, strategis dari konsep bisnis kita ini. Kemudian marketing plan-nya dan promotion plan. Beda ya, marketing plan sama promotion plan.
promotion plan ini bagian dari marketing plan, tapi penting kita lakukan karena subjeknya adalah subjek yang terkait dengan e-commerce, terutama promotion plan pada online bisnis. Oke, lanjut. Berikutnya adalah finance department, ya, ini departemen finansial. Apa yang kita siapkan? Yang pertama adalah budget plan, ya. Jadi untuk mengembangkan bisnis ini kita butuh berapa, komponennya apa saja, ya, kita tulis, ya. Kemudian budget plan ini adalah kumpulan, ya, atau summary dari bagian-bagian yang lain. Misalnya ada bagian marketing itu butuh apa? Dia butuh promosi misalnya, ya. Dia promosi butuh apa? Butuh untuk membayar misalnya Facebook ad atau Instagram ad, ya, atau yang lainnya. Nah, itu kemudian dihimpun, ya, oleh finance department ini dan menjadi budget plan. Demikian juga untuk yang lain, misalnya apakah ada salary, ya, gaji untuk manajer apa dan sebagainya. Kemudian bisnis financial model, ya, secara bisnisnya itu bagaimana nanti mendapatkan uangnya, ya, apakah dengan cara langganan subscription atau menggunakan percentage, ya, persentasi setiap ada transaksi dan sebagainya, itu bagaimana, ya. Kemudian yang ketiga adalah payment methods, ya. Payment methodsnya nanti yang dilayani apa saja, apakah transfer bank, ya, telegraphic transfer, atau mungkin pakai debit card, ya, credit card, atau pakai misalnya wallet, ya, digital wallet, ya, uang wallet digitalnya, misalnya kayak, ya, OVO, kemudian link aja, Dana dan sebagainya. Kemudian payment terms, ya, payment terms ini terkait dengan kira-kira nanti pembayarannya itu cash kah, atau mungkin ada terminnya dan sebagainya. Oke. Kemudian operation department, ya. Nah, biasanya ini terkait dengan operasional nanti pada saat bisnis ini jalankan. Nah, karena bisnis kita berbasis informasi, tahun ini kan informasi, ya, sehingga yang paling penting itu adalah koordinasi antara perusahaan, ya, dengan partnernya, ya. Misalnya contohnya informasi tentang hotel misalnya, ya, berarti partnernya adalah hotel, dan ini yang akan kita lakukan koordinasi bagaimana caranya updating, ya, konten update misalnya, oh ini kamar ini sudah di booking, ya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui itu, ya, dan lain sebagainya. Nah, termasuk operational proses with partner tadi itu, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan hubungan kerjasama yang baik, ya, dengan partner. Human Resource Department terkait dengan job description, apa saja job description dari masing-masing orang di dalam usaha itu, ya. Kemudian gajinya berapa, remunerationnya apa saja yang diterima, dan bonusnya apa saja, bonus diberikan kapan, kondisi seperti apa, ya, itu nanti rencanakan. Jangan lupa, baik semuanya, remuneration, bonus, atau salary itu terkait dengan budget, ya. Makanya tadi saya bilang bahwa budget di keuangan itu adalah himpunan dari bidang-bidang yang lain, kemudian nanti akan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian ada IT department, ya. Departemen IT ini terkait apa aja, arsitektur websitenya, kemudian rencana pengembangan websitenya, ada SEM dan SEO. SEM itu adalah search engine marketing, dan SEO adalah search engine optimization, ya. Kemudian ada social media plan, ya, karena kita saat ini yang relatif lebih efektif, ya, adalah social media. Kemudian yang terakhir adalah mockup plan. Nah, mockup ini kita nanti akan mengembangkan sebuah aplikasi, model aplikasi yang kita buat di software mockup. Jadi nanti karena hasil outputnya salah satunya adalah aplikasi, sehingga kita nanti akan mengembangkan mockup, ya,
misalnya ya login, kemudian nanti masuknya ke dashboard, setelah itu menu apa. Nah itu kita buat, nanti akan saya ajarkan dengan menggunakan salah satu software mockup online ya. Nah kemudian kalau kita sudah punya mockup, maka berikutnya kita tinggal ketemu sama programmer, akan jauh lebih gampang kalau misalnya kita sudah punya mockup gitu ya. Nah langkahnya bagaimana? Ada 3 langkah, yaitu planning, development, dan mockup ya. Development, mockup. Nah ini planningnya tadi ya, konsep bisnisnya, konsep marketingnya, konsep SDM-nya, operasionalnya, keuangannya, kemudian perencanaan website dan blognya, serta sosial media. Dan pengembangannya meliputi apa saja nanti yang perlu disiapkan. Ada logo, ada tagline ya. Logonya seperti apa, tagline-nya apa, terkait dengan produk dari perusahaan atau tidak ya. Ini nanti kita kembangkan. Kemudian website atau blognya, nah nanti kita menggunakan blog yang free saja untuk sementara, yang penting konsepnya nanti itu. Kemudian sosial media, nah sosial media yang direncanakan apa saja ya, Facebook, Instagram, apakah butuh LinkedIn atau butuh yang lain ya, Pinterest dan sebagainya. Itu nanti dikembangkan pada proses development. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kontennya ya, kontennya ini harus dibuat ya, karena kalau nggak ada konten kan sama saja kosong, sama saja bohong ya. Nah kemudian mockup ya. Mockup ini nanti kita akan mengembangkan mockup dalam bentuk aplikasi mobile app ya. Konsep logika bisnisnya seperti apa, nah ini mulai disusun dulu. Kemudian konsep desainnya seperti apa, warnanya, bentuknya, dan lain sebagainya. Kemudian konsep flow-nya seperti apa ya, halaman apa, awalnya apa, kemudian apa, branch-nya, cabangnya kemana jika nomor 1 yang dipilih, jika menu 2, menu 3 itu nanti akan muncul seperti apa. Nah ini yang dikembangkan pada mockup ini ya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah pengembangan mockup ya. Oke. Cukup ya, jadi silahkan dipelajari kembali ya, baik mungkin video ini atau PowerPoint-nya ya, nanti yang saya akan kirimkan di LMS ya, untuk memperdalam topik ini ya. Topik ini sangat penting, kenapa? Karena ini menjadi dasar untuk pengembangan bisnis e-commerce dari kelompok gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.